tidak akan mengulangi tindakan penipuan lagi kepada siapapun dengan modus mualaf ataupun modus-modus. Saya tidak akan mengulangi tindakan penipuan lagi kepada siapapun dengan modus mualaf ataupun modus-modus. Salam sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Kiranya teman-teman yang menyaksikan channel ini diberkati Tuhan Yesus Kristus. Pada kali ini saya akan membahas dan mengajak teman-teman untuk melihat salah satu cuplikan video di mana seorang ibu yang berbaju hijab ia meminta maaf di media sosial karena perbuatannya yang tidak terpuji. Ibu ini yang mengaku seorang mualaf, padahal beliau adalah dari sejak kecil ia seorang yang menganut agama Islam. Dan video ibu ini telah beredar dan menjadi viral di media sosial. Jadi akibatnya ada banyak orang atau jutaan orang yang tertipu oleh karena perbuatannya yang tidak terpuji. Akhirnya ia meminta maaf karena perbuatan dan kelakuannya yang menipu banyak orang. Ia mengaku mualaf padahal ia seorang muslim. Jadi seperti apa cuplikan videonya saudara? Mari kita akan simak, dan setelah itu nanti saya akan memberikan tanggapan saya terkait dengan video ini. Saya tidak memojokkan ibu ini di dalam perbuatannya, tidak. Tetapi ada hal-hal yang perlu kita pelajari dalam sebuah peristiwa ini. Inilah dia cuplikan videonya. Akan mengulangi tindakan penipuan lagi kepada siapapun dengan modus mualaf ataupun modus-modus. Saya tidak akan mengulangi tindakan penipuan lagi kepada siapapun dengan modus mualaf ataupun modus-modus yang lain. Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Melia Wahyuni. Saya lahir di Jakarta 5 Juni 86. Alamat saya di Duri Selatan 1 nomor 4, Jakarta Barat, Tambora. Alamat di Jogja, ada di Gamping Lor, RT 2 RW 10. Agama saya Islam, pekerjaan saya ibu rumah tangga. Dengan ini saya menyatakan saya melakukan tindak. Teman-teman, demikianlah cuplikan video yang baru saja kita saksikan bersama. Di dalam cuplikan video tersebut memang benar seorang ibu yang meminta maaf karena perbuatan dan kelakuannya yang tidak terpuji, yang menipu banyak orang, bahkan jutaan tertipu olehnya. Oleh karena itu, hal yang sama meminta maaf di media sosial supaya orang yang sudah tertipu itu memahami dan mengerti apa yang telah ia lakukan. Di dalam cuplikan video ini saya menanggapi beberapa hal. Tanggapan saya pertama adalah pada dasarnya ibu ini betul-betul ia melakukan kesalahan yang tidak terpuji. Namun di dalam cuplikan video tersebut juga ibu ini berani meminta maaf dan berani bertanggung jawab atas perbuatan dan kelakuan yang tidak terpuji itu. Ia berani berbicara di depan publik. Di sana ia meminta maaf oleh karena perbuatannya. Dan menurut saya ibu ini bertanggung jawab atas perbuatan yang dia lakukan. Berbeda dengan Ustadz Abdul Somad yang dikatakan seorang ustadz, ketika ia menghina salib, dia tidak pernah meminta maaf sekalipun. Ini perbedaannya. Ibu ini seorang muslim biasa, tetapi Ustadz Abdul Somad seorang pemuka agama yang menghina kekristenan, yang menghina salib. Namun Ustadz Abdul Somad sampai sekarang ia tetap untuk tidak mau untuk meminta maaf di depan publik. Itu hal yang perlu kita acungkan jempol kepada ibu ini. Sekalipun kesalahannya, perbuatan dan kelakuan yang tidak benar, namun di dalamnya ada tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan perbuatan itu. Dan inilah orang-orang yang memiliki satu tanggung jawab, ya, berani berbuat, begitu juga berani bertanggung jawab. Itu yang pertama. Dan yang kedua, di dalam cuplikan video itu memang perbuatan menipu adalah perbuatan yang tidak benar di hadapan Tuhan.
Sebab orang yang menipu dikatakan di dalam Alkitab adalah bapaknya adalah iblis. Injil Yohanes pasal 8 ayat 44 di sana dikatakan perbuatan menipu adalah sebuah perbuatan yang berasal daripada iblis. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu akan mengikuti keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup di dalam kebenaran. Di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Dikatakan di sini orang yang menipu bapaknya iblis. Di dalamnya tidak ada kebenaran dan tidak hidup di dalam kebenaran. Itulah iblis. Itulah yang kedua. Dan yang ketiga, saudara, walaupun perbuatan ibu ini tidak terpuji, namun kita belajar sebagai orang percaya dan bahkan kepada orang-orang yang dulunya ia Muslim dan menjadi Kristen, atau dengan kata lain murtadi. Jangan mengaku engkau sudah murtad padahal engkau masih pada agama Islam, yang akhirnya nanti Anda menipu banyak orang. Dan terjadilah seperti yang dilakukan oleh ibu ini. Jadi kalau Anda sudah betul-betul murtad dan mengikuti Yesus Kristus, janganlah berbohong untuk bersaksi di dalam Yesus Kristus. Kalau Anda sudah murtad dan terima Yesus, jangan Anda mengungkit-ungkit imanmu yang dulu. Jangan engkau menebarkan kebohongan, dusta. Kalau Anda sudah murtad, terima Yesus, yang Anda saksikan adalah Injil, yaitu Yesus Kristus yang adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang kamu saksikan bagi mereka yang belum mengenal Yesus. Jangan bersaksi dusta. Dan yang keempat, hendaklah perkataan saudara dan saya menjadi perkataan yang dimana orang yang mendengar perkataan kita mendapat berkat dan kasih karunia di dalamnya. Sebab di dalam Mazmur pasal 34 ayat 13 di sana dikatakan, jagalah lidahmu dari yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi perkataan kita itu harus menjadi berkat. Perkataan-perkataan kita harus jauh daripada kejahatan seperti menipu, membohongi. Karena ketika Anda menipu, engkau sama dengan kelakuan iblis. Ketika Anda dan saya menipu, engkau sudah mengikuti iblis. Sebagaimana dikatakan di Injil Yohanes pasal 8 ayat 44. Iblislah bapa. Dialah pendusta, bapa dari segala pendusta. Kiranya video ini menjadi berkat untuk kita semua. Dan kita terus berhati-hati di dalam bermedia sosial. Kita harus berhati-hati di dalam berkata-kata dalam media sosial, supaya orang-orang yang mendengarkan kita diberkati, bukan menjadi pemicu kericuhan. Yesus memberkati kita semua.